Gue mulai dulu buat nomor satu. Di sini kita dikasih info yang udah gue stabiloin. Eh, ada nilai resistivitas 2,18 kali 10 pangkat min 8 dan em, dia itu copper wire yang connected to a stereo speaker yang lokasinya 42 meter, jauhnya 42 meter. Dan di sini ditanya berapa sih diameter wire tersebut supaya bisa dapat resistansi sebesar 0,2 ohm. Dan yang kedua, kalau misalnya ada arus sebesar 4 ampere dialirin ke speaker, berapa voltage drop along the wire. Di sini kita bisa pakai rumus resistivitas Rho L luas panjang per luas penampang. Terus di sini kan yang ditanya itu diameternya, diameter dari wire-nya dan resistansinya udah diketahui. Berarti tinggal kita balik aja rumusnya jadi A sama dengan Rho L per R. Terus tinggal masukin aja angkanya. Rho-nya 2,18 kali 10 pangkat min 8. Terus panjangnya ada 42 meter. Dan resistansinya itu 0,2 ohm. Ini kalian kalau misalnya boleh pakai kalkulator, tinggal hitung aja, dapat hasilnya 4,578 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, karena kita tuh dapat nilai A, di mana A itu kan luas, dan wire diameter itu kan bentuknya bulat ya, berarti kan dia em, pakai rumus luas lingkaran. Berarti A sama dengan rumus luas lingkaran VR kuadrat. Dan kita di sini bisa pakai eh, rumus ini buat nyari jari-jarinya atau nyari R-nya. Jadi R akar A per V. Terus tinggal masukin deh angka yang tadi, 4,578 kali 10 pangkat min 6 per 3,14. Ini kalian bakal dapat hasilnya 1,2075 kali 10 pangkat min 3 meter atau 1,2 milimeter. Nah, karena ini yang kita dapat itu jari-jari, yang ditanyakan diameter. Berarti diameter lingkaran itu dua kalinya jari-jari kan, jadi R kuadrat. Salah ya, dua kalinya jari-jari, 2R maksudnya. Jadi tinggal 1,2 milimeter. Dan dapat di sini diameternya 2,4 milimeter. Ini buat yang A. Terus buat yang B, voltage drop. Ini pakai rumus yang harusnya kalian udah hafal. Rumusnya V sama dengan I kali R. I-nya di sini diminta kalau ada 4 ampere. Jadi kita pakai 4 ampere. 4 dikali resistivitas yang tadi di state di bagian A 0,2. Jadi tinggal 4 dikali 0,2 dapat voltage drop-nya 0,8 V. Kalau kecepatan bilang aja ya. Next tuh nomor 3. Jadi di sini ada suatu rangkaian yang terdapat 2 baterai dan 3 resistor. Di sini ditanya arus yang ngalir di setiap baterai pas switch-nya close sama open. Di sini tuh kita harusnya pakai KVL di kita ngelupin 2 kali rangkaiannya pakai KVL. Jadi yang loop pertama itu yang ini, yang merah nih yang gede. Terus loop kedua ada di sini. Biar baterainya dua-duanya kena kan.
Langsung aja kita KVL-in yang loop pertama. Berarti dia 6V min 5 ohm I1 plus I2 min 2 I1. Ini kan loopnya kayak gini. Sama dengan 0. Terus ini kita rapihin aja jadi 6 min 7 I1 min 5 I2. Terus loop kedua 9V min 5 ohm I1 plus I2 min 4 I2. Di sini kan loopnya, mulai dari sini. Sama kayak tadi, kita rapiin aja. 9 min 5 I1 min 9 I2. Nah, dari kedua loop ini kita bisa substitusi nilainya. Kita tulis ulang. Yang atas dikali 5, yang bawah dikali 7 supaya dapat satu nilai yang sama dan bisa dicoret gitu kan. Yang atas jadi 30 min 35 I1 min 25 I2. Yang bawah jadi 63 min 35 I1 min 63 I2. Ini bisa dicoret I1-nya. Kita bakal dapat min 33 plus 38 I2 sama dengan 0. Nah, ini udah tinggal dicari aja. 38 I2 sama dengan 33. Berarti I2-nya 33 per 38. Dan dapat hasilnya 0,87 ampere. Terus balikin aja ke persamaan awalnya. Pilih salah satu dari dua ini. 6 min 7 I1 min 5 I2 sama dengan 0. Terus kan kita udah dapat nilai I2-nya. Jadi tinggal masukin aja 0,87. Jadi min 7 I1 sama dengan min 1,65. Jadi I1-nya 1,65 per 7. Ini karena minusnya dicoret. Jadi I1-nya 0,24A. Ini udah dapat buat yang open loop. Jadi yang 5-nya ini belum kehitung karena dia uh, open loop di sini kan. Jadi cuma kehitung yang di resistor 2 ohm dan 4 ohm. Buat yang closed loop-nya di resistor 5 ohm itu kita pakai KCL, berarti I1 plus I2 0,24A plus 0,87A. Hasilnya 1,11A. Oke, nomor 5. Ini materi tentang induktansi. Jadi di sini diketahui eh, ada solenoid, dia tuh punya 100 putaran, terus panjangnya 25 cm,
Terus dia karena dia kumparan gini bentuknya, jadi dia ada luas di atasnya itu 10 cm. Nah, kita di sini bakal nyari solenoid self inductance. Berarti dia pakai rumus ini yang udah dikotakin ini merah. Berarti ini L kecil ya, per L kecil. Dari sini kan di soal nggak ada um, mu nolnya kan, nggak ada nilainya. Berarti kita pakai um, nilai konstan. Itu kan bisa Google atau kayaknya ada di buku. Nilai konstan itu 4V kali 10 pangkat min 7. Terus N itu dia putarannya 100 kuadrat. Dan A itu luas dari lingkaran itu. Nah, luasnya kan radiusnya kan 10. Kalau misalnya kita cari luasnya, bakal dapat hasil 0,0314616. Dibagi panjang dari solenoid sendiri itu 0,25 meter. Sini kita dapat hasilnya 0,001574. Atau kalian buletin aja jadi 0,0016. Terus lanjut ke bagian B. Dia tuh nyari EMF generated in the solenoid. Rumusnya ini yang di sampingnya E sama dengan min L DI per DT. Tadi L-nya kita udah dapat 0,0016. Ini tuh DI per DT itu kayak gini. Sebenarnya DI delta I per delta T. Ini ada di soal yang solenoidnya itu berubah konstan dari 30 ampere ke 0 ampere dalam 0,02 detik. Jadi langsung aja ini perubahan arusnya tulis 30 dan perubahan waktunya 0,02. Dapat deh hasilnya min 2,4. Next, nomor 7. Ini diketahui kita punya rangkaian yang source-nya tuh ini. Terus dia connected series sama komponen-komponen ini. Berarti dari voltage source-nya kita bisa tahu kalau VO-nya itu VO-nya itu 20, terus 2000 itu nilai dari omega. Ini kalau bingung rumusnya dari mana, nanti gue catatkan ya, rumus PS-nya. Terus kita tulis ulang aja resistornya 10 ohm, induktornya 5 mH atau 0,005. Terus kapasitornya 50 μF atau 50 kali 10 pangkat min 6F. Pertama di sini kita disuruh bikin skematiknya, bikin sirkuitnya. Karena dia cuma seri doang, jadi gampang. Tinggal kayak gini aja. Semuanya dikonekin secara seri sama si voltage source-nya. Terus B, nyari inductive reactance. Inductive reactance itu rumusnya omega L. Tadi kita dapat nilai omeganya 2000 dikali induktornya 0,005. Kita dapat hasilnya 10 ohm. Next, kita disuruh cari capacitive reactance. Berarti dia ada di kapasitor XC 1 per omega C
berarti 2000 dikali 50, 10 pangkat min 6. Ini sama juga hasilnya 10 ohm karena kalau misalnya emang rangkaiannya benar harusnya XL itu nilainya sama XC. D, kita disuruh nyari sirkuit impedance. Impedansi rumusnya Z R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Udah kalian masukin aja angkanya, berarti 10 kuadrat plus 10 min 10 kuadrat. Ini jadinya 0, jadi nggak usah dihitung. Berarti tinggal akar 100. Jadi kita dapat di sini impedansinya 10 ohm. Terus bagian E, current flow in the circuit, berarti dia I RMS PO per Z. Ini rumusnya make sure kalian hafalin ya, in case soalnya soal yang kayak gini tuh sering banget muncul kayak tiap tahun mirip-mirip kayak gini. 20 per 10, berarti arus yang ngalir ada 2 ampere. Yang terakhir, voltage in each component. Jadi kita nyari tegangan di setiap komponen kayak resistor, induktor, dan kapasitornya. Di resistor, rumusnya IR. Ini kan kita dapat I-nya 2. Dan nilai dari resistor itu sendiri 10, 20 V. Next ada induktor, I dikali XL, 2 kali 10, 20 V. Dan yang di kapasitor sama juga, rumusnya kayak yang di induktor, 20 V. Buat nomor 9, kayaknya tuh antara gue yang salah ngitung atau soalnya emang harus direvisi, jadi bakal gue skip dulu buat sekarang. Nanti pas filenya udah dikirim, gue make sure udah lengkap. Jadi sekarang gue Bimo boleh lanjut ngejelasin yang nomor genap. Udah bang. Oke, selamat sore semuanya. Kenalin, gue Bimo dari Metal P21. Jadi gue di sini mau ngasih kalian kayak responsi dari asistensi sih buat UTS Fislis. Oke, jadi gue bakal take over buat yang nomor genap. Oke, jadi buat nomor 2 ini ada juga mirip-mirip sih soal sama yang si Naya tadi kerjain, cuman agak beda dikit mungkin. Nah ini nomor 2 kayak gini, voltage source Vs sama dengan 26 cos 200 T volts to connected with a 12 ohm resistor, 75 millihenry inductor, sama 500 microfarad kapasitor in series. Nah ini disuruh bikin sirkuit skematik, bikin sirkuitnya, terus inductive reactance-nya berapa, kapasitif impedance-nya berapa, current flow-nya berapa, sama voltage di every component gimana. Nah ini jawaban gue buat yang nomor 2 ini ya. Jadi kan kita pertama yang udah dikasih, yang udah kita ketahui di soal tuh ada Vs, resistance, terus inductance sama capacitance. Nanti kayak gini. Nah, ini gue lupa naruh. Jadi ini semua yang micro, yang milli itu harus diganti ke yang standarnya. Misalnya nih 75 millihenry jadi Henry. Oke. Nah, ini pertama tuh kan make a circuit schematic. Jadi ini bikin sirkuitnya karena ini dibintanya series, jadi tinggal langsung aja dibikin kayak gini. Mau kayak gimana ya terserah, tapi yang penting kalian hafal gambarnya kayak gimana. Kayak gambar simbolnya gitu ya. Terus yang B nyari inductive reactance.
Jadi kita pakai yang rumus ini, Excel sama dengan 2PFL, tapi kan 2PF itu bisa dijadiin omega. Nah, di rumusnya itu yang kita ketahui itu ada Vs sama dengan V0 terus cos omega T. Sorry ini kalau jelek ya. Cuman ya kayak gitulah, ini omega T. Nah, karena dari rumus ini kita udah tahu omega itu 200, jadinya kita eh, langsung aja masukin omega 200 kali inductance-nya dari kali L-nya 0,075 jadinya 15 ohm. Nah, ketemu. Terus yang capacitive reactance. Ini sama juga, tapi bedanya ini di inverse. Jadi 1 per omega C. Ya, C-nya itu kapasitans. Udah ketemu, tinggal masukin rumusnya aja. 1 per 200 kali 500 kali 10 pangkat 6. Jadinya kayak gini. Akhirnya terakhir itu capacitive reactance-nya 10 ohm. Baru ke circuit impedance. Nah, ini tinggal yang semua kalian cari tadi itu dimasukin aja di rumus yang ini. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratin. Yang masukin aja 12 kuadrat tambah 15 min 10 kuadrat. Itu jadi 144 plus 25 akar 169 jadinya 13 ohm. Udah ketemu. Terus baru yang E itu minta dicari current flow in the circuit. Nah, jadi kan ini karena kita udah tahu Vmax-nya, ini 26 dari rumusnya yang tadi. Dan Z-nya jika kita udah tahu, tinggal masukin aja sih sebenarnya. Tinggal 1 per Vmax per Z. Terus jadi 26 per 13 atau 2 ampere. Terus baru yang terakhir itu voltage in every component gimana. Nah, kalau kayak gini itu kalian pakai rumus hukum Ohm, V sama dengan IR. Tapi kan ini karena alternating circuit ya, AC, circuit AC, jadinya kalian R-nya tuh bisa diganti ke yang XL atau XC buat induktor sama kapasitor. Kalian tinggal masukin aja rumusnya ini 2 kali 12, 24, 2 kali 15, 30, 2 kali 10, 20. Tinggal masukin ke rumusnya aja. Seperti itu. Untuk nomor 2. Oke. Lanjut gue ke nomor 4. Oke. Jadi nomor 4 itu soalnya kayak gini. Itu sirkuit RLC. Nah, jadi kita udah kasih tahu ini ya, RL sama C-nya berapa sama IMF value-nya. Oke. Nah, jadi ini ada switch-nya kan di sini. Ada switch. Switch-nya itu bakal dipindahin nanti. Nah, misalnya initialnya tuh dari titik mana, bakal titik B atau ke A. Nanti bakal pindah ke B. Itu kita disuruh cari frekuensinya berapa, terus maximum current-nya on the oscillation circuit, sama current equation as a function of time. Jadi kita di sini udah apa ya, gua jabarin ya. R-nya berapa, L-nya berapa, C-nya berapa, sama IMF-nya berapa. Sama kayak sebelumnya, mikro dan mili digantiin jadi farad sama Henry. Biasa ya, ini jadi standarnya. Oke, jadi buat yang nyari frekuensi itu, kalian pakai rumus yang ini. Kalau gue pakainya rumus ini ya. Omega sama dengan 1 per akar LC. Nah, ini juga bisa nanti buat F sama dengan omega per 2pi. Tinggal omeganya disubstitusi, baru deh masukin angkanya 1 per 2pi akar 24 kali 10 pangkat min 3 kali 13 kali 10 pangkat min 6. Jadi kira-kira hasilnya 284,93 Hz. Oke, kita udah ketemu nih frekuensinya. Lanjut ke maximum current. Nah, untuk kalau ini pakai rumusnya I sama dengan VR. Nah, ini yang gue pernah lihat itu kita pakai rumus yang ini. Ini yang gue temuin ya. Jadi kalau misalnya salah bisa koreksi aja. Sorry. Tapi kalian pakai rumus yang ini ya. XL sama dengan 2pi F kali L untuk nyari yang resistance-nya di
induktor. Udah tinggal masukin aja rumusnya, rumus ini kira-kira resistance-nya itu 43 ohm. Sama juga kayak di sini, tapi kan ini inverse-nya ya. Jadi tinggal masukin aja angkanya nih. Nah, 24,93 13. Jadi 42,9 ohm. Sebenarnya mirip-mirip sih angkanya. Bisa jadi gue salah ngitung, cuman uh, bear with me here ya. Nah, nanti ketemu resistance totalnya XL plus XC ketemu sekian ya. Nanti yang resistance ini dimasukin ke rumus yang I sama dengan V per R. V-nya 36, R-nya 85,9, jadinya 0,4 ampere. Nah, baru yang C itu diminta current equation as a function of time. Jadi ada berapa rumus mungkin ya, tapi yang gue pilih itu yang ini. Itu IT ya, I function of T sama dengan I max kali E atau ya E pangkat min T per 2 tau kali cos 2 pi FT plus ini simbol apa gue lupa. Sorry ya. Nah, tapi sebelumnya kita nyari taunya dulu apa nih, time constantnya. Nah, cara carinya itu dari rumus yang ini, L per R. Nanti L ini kita udah tahu kan, 24 kali 10 pangkat min 3 per 85,9 R-nya. Jadi ketemu 22,7 kali 10 pangkat min 4 seconds. Nanti tinggal ini taunya dimasukin aja ke rumus yang sebelumnya. Ini kayak berapa nih Imax? Ini udah ketemu, udah ada dimasukin. Tinggal masukin, taunya juga sama, tinggal masukin aja. Terus F itu juga udah. Jadi tinggal dimasukin aja. Oke. Itu nomor 4, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu ngomongin a wire ya. Ini a wire is 5.6 meters long with 7.9 millimeters squared as a cross-sectional area. It carries a current of 9.7 ampere when a 6.5 volt potential difference is applied between its ends. Yang ditanya itu conductivity of the wire material and what is the current density if the voltage is increased to 12 volts and there are 3 cables. Nah, ini gue udah jabarin lagi. Jadi L-nya atau length-nya ya, itu 5,6 meter. Terus area itu 7,9 mm square, tapi kita ganti lagi ke meter, jadinya kali 10 pangkat min 6. Terus current-nya itu jadi 9,7 ampere, voltage-nya 6,5 volts. Nah, kita sebelum dimasukin apa-apa tuh cari dulu resistance-nya. Tinggal ya pakai rumus VIR. Pasti udah hafal lah. Ya, VIR terus tinggal dibalik aja. R V per A, V per I. Udah ketemu 0,6701 ohm. Oke, buat yang A untuk nyari conductivity itu kan banyak caranya tuh. Tapi yang gue pakai di sini itu biar lebih gampang dan easy to understand. Jadi pakai yang rumus ini dulu, rumus resistivity. Nyari resistivity itu dari resistance kali area per length-nya. Kita tinggal masukin aja 0,6701 tadi resistance-nya kali 7,9 kali 10 pangkat min 6 per length-nya berapa. Dah ketemu jadinya 9,49 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ini resistivity-nya. Nah, karena ada rumus ya, itu kalau conductivity itu adalah resistivity tapi dibalik, di inverse. Jadi tinggal masukin aja tadi yang resistivity-nya di 1 per gitu. 1 per 9,49 kali 10 pangkat min 8 jadi 1,054 kali 10 pangkat 7 S per M. Jadi deh ketemu conductivity-nya. Gitu. Terus yang B, nyari current density. Jadi untuk nyari current density itu yang di sini kita pakai banyak rumusnya. Jadi rumusnya yang paling kanan nih, yang J sama dengan I per A. Terus untuk nyari ini semua tuh ada step by stepnya dulu.
kita nyari R-nya dulu dari rumus resistivity. Udah ketemu kan kita resistivity-nya berapa. Nah, ini tinggal R sama dengan rho kali L per A sama dengan 0,0674 ohm. Udah ketemu resistance-nya. Baru kita nyari I ya. I-nya itu V per R 12 per 0,674 jadinya sekian ampernya. Baru deh tinggal masukin aja untuk nyari current density, yaitu I per A 177,8 per 7,9 kali 10 pangkat min 6. Karena kita pakai cross sectional area dari wire-nya. Ya, yang tadi kita udah sempet lihat. Baru deh ketemu current density-nya tuh 2,25 kali 10 pangkat 7 ampere per meter square. Jadi deh ketemu current density-nya. Itu buat nomor 6. Lanjut ke nomor 8. Ini soalnya soal gampang yang gue yakin pasti kalian bisa. Tapi ini yang paling simple di antara semuanya ya. Oke. Jadi ini tuh dikasih sirkuit kayak gini. Ada 5 resistors. Shown in figure ya. Ini potential difference-nya atau voltage-nya itu 15 volt. Itu nyari R totalnya berapa sama ini tuh I-nya berapa. I-nya di sini berapa. Nah, seperti biasa sebelumnya kita harus di label dulu biar gampang. Gue labelnya 1, 2, 3, 4, sama 5. Gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pindah ke sini, udah gue jabarin dulu nih R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3-nya apa, R4-nya berapa, R5-nya berapa, sama V-nya berapa. Ini di label karena biar lebih gampang aja ya. Nah, itu pertama dicari dulu R totalnya, yaitu pakai dibikin simple. Jadi pertama yang ini, yang R3 sama R4 itu sebenarnya paralel. Jadi dibikin paralel, dijadiin satu, sama R1 dan R2-nya tuh series. R5-nya series kan. Nah, R paralel itu R34, jadinya pakai rumus yang ini seperti biasa. Mungkin kalian pernah lihat, sering lihat. Habis itu udah deh ketemu R34-nya kan 1,46441. Itu kalau kan karena dibalik ya, 1 per sekian. Terus buat yang R totalnya tinggal R1 R12 R1 tambah R1 tambah R2 11,3 tambah 1,46441 tambah 5,2. Jadinya R totalnya itu 17,96441 ohm. Itu. Terus buat yang B itu disuruh cari currentnya yang di 3,2 ohm itu berapa. Jadi yang di sini berapa. Nah, kita pakai rumus yang V lagi, V sama dengan IR, I sama dengan V per R. V-nya di sini pakai 15 karena ini kan paralel ya. Yang 3,2 itu di paralel. Jadinya voltage-nya sama. Jadinya 15 per 3,2 jadinya 4,6875 ampere. Oke. Lanjut ke nomor terakhir itu nomor 10. Oke, yang di sini itu nyarinya dari solenoid. Jadi kita udah dikasih tahu panjangnya berapa sama n-nya berapa atau turns-nya berapa, number of turns. Ini kan respectively. Yang dicari itu self-inductance-nya, tapi if the cavity is filled with a rod. The rod's relative permeability and cross-section area are 600 and 1.5 cm squared respectively. Sama yang dicari itu induced EMF if the current change rate is sekian, atau 16,7 ampere per second. Jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu rumusnya apa aja. Nah, yang rumus gue pilih itu yang ini, formula of self-inductance. L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A kali L. Ini L kan gue bedain, ini length ya. Ini seperti biasa dijabarin yang cm jadi meter gitu ya.
Terus itu per 2L tambah D. D itu length of cavity. Nah ini dihitung actual permeability-nya. Ini sama kayak tadi Naya sempet ini ya kerjain juga. Mu 0 itu udah ada gitu ya. 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ada konstanta kali 10, sorry, kali 600 jadinya 2,4 kali 10 pangkat min 4 TM per A. Baru deh nanti udah ketemu ininya, mu-nya berapa. Jadi tinggal masukin ke rumus self inductance. Jadi mu kali n kuadrat kali A kali L kali 2 kali L tambah D baru 2,4 kali 10 pangkat min 4 kali 2000 dikuadratin kali 1,5 kali 10 pangkat min 4 kali 0,3 meter. Jadi per 2 kali 0,3 plus 0,3 ya. Nah kenapa 0,3 karena itu udah di cavity-nya udah diisi sama rod gitu. Jadi sama ya. Baru jadinya self inductance-nya itu 1,47 Henry. Nah, yang B itu pakai law of induction. Yang dicari kan induced EMF. The current change rate itu sekian. Oke. Jadi pakai rumus EMF negatif D apa ini? Kalau simbol ini ya D per dt. Nanti ini magnetic flux, sorry. Ini magnetic fluxnya. Jadi magnetic flux sama dengan L kali DI per dt karena ini pakai solenoid ya. Nah, ini kalau kayak gini tinggal dimasukin aja, substitusi magnetic fluxnya. Jadi pakai rumus yang ini. Akhirnya paling akhir dibikin kayak gini. Jadi min L kali D kuadrat I per dt kuadrat. Nah, karena DI per dt itu 16,7 ampere per second, rate of change of the current is constant. Jadi ini di second derivative is 0. Jadi balik lagi ke kalkulus ya. Jadi D kuadrat I per dt sama dengan 0. Ini dimasukin, sorry kayaknya kekurangan deh. Nah ya, tinggal disubstitusi aja ke yang ini. Jadi IMF sama dengan negatif L kali D kuadrat I per dt kuadrat sama dengan 0. Jadinya induce IMF-nya 0. Oke, jadi itu aja sih dari gue untuk yang nomor-nomor genap. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dan kurang. Selebihnya kurang lebih terima kasih dan selamat sore.